Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah menerima kesetiaan Raja Samu dan membuat sumpah setan, Yan kembali dan dengan cepat menyesuaikan rencananya. Dalam 3 hari berikutnya, Raja terbang, dengan kembalinya Yan sebagai bola pemosisian, bergerak sepanjang jalan ke kota-kota yang dihuni 10 ular piton raksasa. Setiap kali dia tiba di sebuah kota, kembalinya Yan akan membawa Xiongda dan Xiong'er, Yuan Hong dan Yuan Gang, dan Kaisar Shen-an untuk melipat ruang dan bergegas melewati. Tetapi kali ini, Yan kembali tidak maju, tetapi datang dari Raja Shen-an, Xiongda Xiong'er, Yuan Hong dan Yuan Gang, dan Feitian Wang Fuzuo, satu persatu untuk menaklukkan 10 kota teratas. Setiap kali sebuah kota ditaklukkan, Yan kembali dan mengangkut orang-orang di kota kembali ke Gunung Tiantai secara berkelompok. Termasuk kota Feitian dan Shen Ancheng, semua ras manusia di semua kota diangkut kembali ke Gunung Tiantai, dan mereka semua dikerahkan oleh Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli. Ketika semua kelompok etnis diangkut kembali ke Gunung Tiantai, ada lebih dari 2 juta manusia yang selamat di total 12 kota. Nomor. Tentu saja, 1 juta orang ini, sebagian besar alkemis urutan ketiga dan keempat memiliki sedikit potensi dan tidak dapat menjadi alkemis yang terlalu maju. Namun, sebagai asisten alkemis, sudah pasti lebih dari cukup. Dengan jutaan orang ini, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, adalah mungkin untuk membangun kembali sistem alkimia manusia. Meskipun skalanya tidak sebanding dengan kejayaan seabad yang lalu, itu tidak akan kalah. Secara khusus, begitu Yan kembali, ia dapat menemukan 2 agunan aktif besar, yang memungkinkan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli untuk mengembalikan kekuatan alkemis utama 9 tingkat. Meskipun yang terbanyak adalah yang terbanyak, ia hanya dapat mengembalikan skala alkimia 150 tahun yang lalu, 50 hingga 60%, tetapi Anda tahu, sekarang, dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, hanya ada 2 atau 10/10 umat manusia. Skala ini benar-benar cukup. Yang paling penting adalah ada Sangguan Qianqiu, dan Situ Wanli, dalam hal pengobatan tingkat atas, sama sekali tidak ada kekurangan. Selama 3 hari dan 3 malam berturut-turut, 12 kota utama yang dihuni ular sanca semua diturunkan. Di 12 kota utama, total lebih dari 2 juta orang diangkut ke Gunung Tiantai. Pada saat yang sama, suku Anaconda memiliki total 20 juta orang dan 12 juta pasukan utama, yang semuanya telah menjadi prajurit pribadi yang kembali dari Yan. Urutan dari kembalinya Yan adalah urutan tertinggi. Tidak hanya itu, ia menaklukkan keluarga ular piton, dan setelah 12 keluarga utama ia juga menaklukkan keluarga ular berbisa. Meskipun keluarga ular berbisa sangat beracun, sangat disayangkan bahwa kelompok ular piton tidak takut terhadap racun, oleh karena itu. Keluarga ular berbisa selalu menjadi budak dari kelompok ular piton. Perlu disebutkan bahwa 100 tahun yang lalu, keluarga Piton awalnya hanya memiliki 10 suku utama, tetapi setelah pertempuran untuk menghancurkan klan iblis, dalam 100 tahun terakhir, 2 klan Piton raksasa telah bangkit. Oleh karena itu, mulai sekarang, ada total 12 keluarga utama keluarga ular sanca. 12 keluarga ular sanca utama bersesuaian dengan 12 budak ular. 12 budak utama adalah Sisnake, Taipan Snake, Viper, Mamba, Rattlesnake, Golden Ring ras ular cincin perak, ras ular tanduk gurun, ras ular harimau, ras kobra, ras ular 5 langkah, ras hijau daun bambu. Berbeda dengan keluarga ular sanca, keluarga ular beludak masih sangat subur, sehingga jumlahnya juga sangat besar. Ke-12 budak ular berbisa memiliki total 120 juta tentara, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan ranah nirvana, itulah sebabnya ular-ular berbisa adalah budak. Di antara mereka, di antara 12 klan ular beludak, hanya 1,2 juta pasukan dari Kaisar Wu Realm, dan jumlah mereka hanya 1/10 dari klan Piton raksasa. Yang paling penting bagi Yan untuk kembali bukanlah kekuatan utama dari 12 juta ular sanca raksasa. Di mata Yan yang kembali, itu benar-benar tidak beracun, tetapi itu hanyalah ular sanca raksasa yang kuat, yang sebenarnya tidak bernilai banyak. Di antara keluarga ular sanca raksasa, satu-satunya yang berharga adalah ular sanca terbang. Dengan kecepatan super cepat dan kemampuan terbang melintasi semua medan, posisi taktis dan posisi strategis ular sanca terbang jauh melebihi ular sanca raksasa lainnya. Keluarga Piton. Sebaliknya, apa yang dikembalikan Yan untuk lebih diperhatikan sebenarnya adalah Viper Slave, pasukan 1,2 juta pasukan. Meskipun dikatakan bahwa sulit bagi racun ular beracun untuk memainkan peran yang sangat baik ketika berhadapan dengan keluarga ular sanca raksasa, tetapi mungkin tidak demikian halnya ketika menghadapi ras lain. Oleh karena itu, setelah Yan kembali untuk menaklukkan 12 keluarga ular sanca raksasa, ia mengambil alih seluruh keluarga ular beracun, terutama 1,2 juta prajurit, satria pejuang ular berbisa, semuanya menang.
Di antara mereka, pasukan kartu truf dari 200.000 klan Viper dikembalikan oleh Yan dan didistribusikan di sekitar Gunung Tiantai, namun semua makhluk dalam jarak 1000 mil dari Gunung Tiantai tanpa izin dibunuh oleh racun. Adapun 1 juta lainnya, pasukan keluarga ular berbisa dipilih oleh Yan untuk kembali ke Gua Karas dan berlatih dengan segenap kekuatannya. Ini akan menjadi kekuatan utama kembalinya Yan. 1 juta ular berbisa, dan 12 ular berbisa di ular berbisa, semuanya adalah Kaisar Martial Realm. Setelah perang dimulai, Yang Wei benar-benar dapat menelannya ke dalam ruang dimensi dan membawanya langsung ke medan perang. Seluruh juta ular berbisa dari Kaisar Wu Realm, dan masih jenis keluarga ular berbisa yang melihat darah untuk menutup tenggorokan. Memasuki gua yang gelap dan lembab, tetapi aura penuh dengan pencairan, dan jutaan ular benar-benar bahagia, lingkungan ini jelas merupakan habitat yang paling ideal untuk keluarga ular berbisa. Setelah pemilihan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, Yan kembali untuk mengembalikan para prajurit di ranah 120.000 kaisar ke 12 kota utama yang ditempati oleh keluarga ular sanca raksasa, yang bertanggung jawab untuk mencari emas, perak, perhiasan, dan semua sisa manusia. Turun, harta berharga. Selama 3 hari berturut-turut, mata Yan yang sibuk tidak punya waktu untuk berkedip, dan dia sudah sibuk selama 3 hari 3 malam, sehingga dia bisa mengambil napas. Setelah kembali ke Gua Karas dan melepaskan jutaan ular-ular berbisa, Yan kembali ke sudut Gua Karas, berakhir di gunung emas yang sangat besar dan tertidur. Saat berikutnya, di kota Nanming, di dalam asrama Liu Yan, Yan kembali dan membuka matanya dengan bingung. Melihat keluar jendela, sekarang siang hari di luar dan itu harusnya siang hari. Peregangan pinggang malas, dalam sekejap ada suara berdering dari seluruh tubuh kembalinya Yan. Rasakan keadaan tubuh, dalam sekejap. Yan kembali terpana. Yan Huilai ingat dengan sangat jelas bahwa sebelum dia pergi tidur, dia hanya berada di surga ke-6 bumi, tetapi ketika dia bangun, dia sudah berada di surga ke-8. Meskipun, tidur ini telah tidur selama 3 hari 3 malam, tetapi meskipun demikian, itu akan terlalu berlebihan untuk tidur selama 2 hari. Menggelengkan kepalanya, Yan kembali untuk menutupi perutnya. Meskipun dia mengatakan, dia tidak akan merasa lapar jika dia tidak makan beberapa kali, tetapi dia tidak mabuk selama 3 hari 3 malam, tetapi dia masih sedikit lapar. Mengangkat selimut yang harum, Yan kembali untuk mengenakan sepatunya dan berjalan di luar asrama. Setelah tidur begitu lama, ia sibuk dengan begitu banyak hal di sisi itu. Meninggalkan asrama sepenuhnya, melintasi koridor panjang, segera. Yan kembali dan muncul di lobi. Melihat itu, ini adalah waktu makan siang, walaupun kursinya tidak penuh, pada dasarnya tidak mungkin restoran kelas atas seperti restoran Jinfeng penuh. Bagaimanapun, hidangan acak di sini membutuhkan ratusan emas, yang kebanyakan orang tidak mampu. Di antara tatapan, Yan Huilai menyapu sosok yang akrab. Melihat sekeliling, Liu Yan dengan gaun ketat merah muda sedang duduk di meja makan, tersenyum dan memegang gelas anggur, dengan lembut berdenting dengan seorang lelaki tua botak bertubuh besar, dan kemudian mendentingkan segelas anggur berkualitas. Minumlah. Minum bersulang anggur Cina dan Amerika. Pria tua botak dan gemuk itu mengulurkan tangannya dengan sempit dan membungkuk di pinggang ramping Liu Yan. Dihadapkan dengan adegan ini, Liu Yan tampaknya telah mengharapkannya, dan berdiri dengan lembut, secara alami menghindari tangan babi asin lawan, tersenyum dan berkata, "Kamu minum perlahan, aku akan pergi ke kamar mandi." Menghadapi adegan ini, wajah pria tua gemuk botak itu tiba-tiba suram. Membanting meja, pria tua botak gemuk itu berkata dengan marah, "Apa gunanya? Menipu saya dan memesan anggur paling mahal di sini, tidak bisakah Anda menyentuhnya?" Setelah mendengar kata-kata pihak lain, wajah cantik Liu Yan tiba-tiba memucat dan dia menghela nafas panjang. Liu Yan berkata, "Pria ini, pertama-tama, saya tidak membiarkan Anda memesan anggur paling mahal, dan Anda tidak memesannya. Anggur paling mahal." Setelah jeda, Liu Yan melanjutkan, "Kedua, pekerjaan kami hanya untuk membuat Anda senang minum, dan tidak menyediakan layanan pornografi." Restoran Jinfeng juga dengan tegas melarang semua layanan pornografi. Dengan mencibir jijik, lelaki tua botak gemuk itu melambaikan tangannya dan berkata, "Berhenti berpura-pura menjadi orang suci di sini, katakanlah, berapa banyak anggur yang saya inginkan, dan Anda akan mengikuti saya." Dengan erat meremas tinjunya dengan erat, Liu Yan berkata, "Tuan ini, tolong ambil bebanmu sendiri. Aku menjual pekerjaanku sendiri, tetapi aku tidak menjual harga diriku, dan aku tidak akan menjual dagingku." Menghadapi kata-kata Liu Yan, pria tua botak berkepala tebal itu tiba-tiba menjadi marah dan geram. Dia meninju palu di atas meja dan berkata dengan marah, "Mengapa, apakah kamu ingin memerankan aku, kamu bau?" Melihat bahwa lelaki tua botak yang gemuk itu akan berteriak, saat berikutnya. Dengan suara gemuruh, sebuah batu bata besar menghantam desktop di depan lelaki tua botak yang gemuk itu. Jika Anda perhatikan dengan seksama, batu bata emas itu lebar dan besar, dan Anda tidak perlu menimbangnya, Anda dapat menilai mereka hanya dengan menyapu mereka setidaknya. Ini setidaknya 2000 emas, dan itu pasti 1000 emas. Saya tertegun dan melihat batu bata emas yang besar.
Makan hari ini, bahkan dengan daun bambu hijau yang baru saja dipesan, hanya 7 atau 802 bata emas ini sebenarnya 1002. Dengan suara tertegun, sebuah suara yang jernih terdengar, ambil batu bata emas ini dan tinggalkan aku segera. Mendengar suara ini, pria tua botak gemuk mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, seorang anak lelaki berusia 7 atau 8 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun berdiri di sana dengan marah. Pada kesempatan lain, lelaki tua itu pasti mempostingnya di tempat menamparnya langsung, dan mengipasi bocah itu. Tapi ini tidak mungkin di sini, tetapi di sini adalah Golden Wind Restaurant, yang dapat muncul di sini, dan melemparkan batu bata emas besar di tangan, dapatkah itu orang biasa? Dalam kasus menyinggung seseorang yang tidak boleh menyinggung, terutama cucu keluarga kerajaan Dacu, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus mati. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Anda mati, masalah ini tidak akan selesai. Jika pihak lain benar-benar cucu dari keluarga kerajaan Dacu, saya takut mereka masih akan terhubung dengan 9 klan, dan mereka akan disalin. Adapun alasan mengapa lelaki tua ini mencurigai bahwa pihak lain adalah cucu dari keluarga kerajaan Dacu, sebenarnya sangat sederhana, semua karena penampilannya. Bocah kecil ini, yang panjang dan keturunan keluarga kerajaan Dacu, sangat mirip. Ragu-ragu sejenak, lelaki tua botak gemuk itu mengertakkan gigi, dan dia tidak tahan. Memikirkan hal itu, pria tua itu mengulurkan tangannya, meraih batu bata emas, dan berencana untuk pergi. Tunggu sebentar. Menghadapi ini, kembalinya Yan tidak masalah, tetapi Liu Yang tidak melakukannya. Melihat pria tua yang gemuk itu dengan dingin, Liu Yan berkata, mengapa kamu ingin makan makanan raja? Kamu lebih baik tunjukkan di mana ini. Pikirkan tentang konsekuensi makan makanan raja di sini. Mendengar kata-kata Liu Yan, pria tua gemuk itu tiba-tiba terkejut dengan keringat dingin. Restoran Jinfeng ini bisa berbeda dari restoran lain. Di belakang restoran Jinfeng, ada dua organisasi besar, Biluo dan Huangquan. Jika dikatakan bahwa menyinggung keluarga kerajaan Dacu, adalah mungkin untuk hidup-hidup, maka sekali menyinggung Biluo dan Huangquan, itu benar-benar mati. Selain tidak menerima tugas keluarga kerajaan Chu dan departemen militer, orang lain, benda, atau benda apapun bisa menjadi target mereka. Saat ini, tingkat penyelesaian dari dua organisasi besar, Biluo dan Huangquan, adalah 100%, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Biluo Jun tidak memiliki kekhawatiran, Huangquan menghabiskan bulan, kedua nama ini dapat digambarkan sebagai prestise, dapat membiarkan anak manusia berhenti. Siapa yang berani makan makanan raja di restoran Jinfeng, tidak perlu ragu, dia pasti akan masuk daftar biru, atau daftar Huangquan. Semua privasi dan rahasia orang-orang di daftar Biluo akan diumumkan kepada publik dalam waktu singkat, dan tidak akan lama sebelum tim inspeksi keluarga kerajaan Chu akan datang ke pintu dan membawa mereka langsung. Dan sekali di daftar Huangquan, itu bahkan lebih selesai, tidak ada, setelah berada di daftar Huangquan, Anda dapat terus hidup di dunia. Dengan lembut meletakkan batu bata emas besar, pria tua botak yang gemuk, menyeka keringat di dahinya, lalu menatap tajam pada Liu Yan, berbalik dengan abu-abu, dan melangkah pergi. Melihat lelaki tua itu pergi, Yan kembali dengan cemberut tanpa sadar, dengan cemas, kenapa kamu begitu marah padanya, kamu tidak takut, dia. Sebelum Yan kembali untuk menyelesaikan pidatonya, Liu Yan tersenyum bangga dan berkata dengan dagu, berani-beraninya dia memperlakukan saya. Saya restoran Jinfeng, bahkan keluarga kerajaan Dacu, mereka tidak berani memindahkan saya dengan santai. Melihat Liu Yan terkejut, Yan kembali dan berkata, kenapa, apakah restoran Jinfeng sangat baik? Tertegun dan melihat kembalinya Yan, Liu Yan berkata, itu pasti, Anda tahu. Anda Zai di antara 7 jenderal ras manusia adalah bos besar restoran Jinfeng. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ternyata tidak heran, aku mendengar orang mengatakan bahwa Anda Zai bahkan tidak membuang wajah keluarga kerajaan Dacu. Dengan senyum puas, Liu Yan berkata, tidak hanya itu, bunga-bunga di 7 jenderal ras manusia dan kekhawatiran para raja diam-diam mendukung restoran Jinfeng, dan Kaisar Ziwei dari 5 divisi besar nasional keluarga kerajaan Dacu Moli, tetapi istri Yuzai. Dengan senyum pahit, Yan kembali dan mengangguk, tidak heran jika dengan kekuatan restoran Jinfeng, bahkan pelayan di sini, tidak ada yang berani mengacaukannya. Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, ya, bahkan jika mereka diam-diam menghitung saya dari luar, mereka tidak akan mau lepas dari penyelidikan dua organisasi, Biluo dan Huangquan. Kecuali dia lelah, dia akan mati bersamaku atau dia tidak akan pernah berani memindahkanku. Melihat penampilan Liu Yan yang puas diri, Yan Guilai mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kamu banggakan? Itu karena orang lain memiliki kemampuan, bagaimana hubungannya dengan Anda? Menghadapi kembalinya Yan, Liu Yan membuka mulutnya dan kemudian menundukkan kepalanya dengan lemah. Memang, restoran Jinfeng benar-benar tirani dan tidak pernah takut pada provokasi siapapun. Bahkan pangeran dan cucu keluarga kerajaan Dacu, ketika mereka datang ke sini, harus mematuhi aturan dan peraturan, dan tidak pernah berani menjadi sombong. Namun, semua ini sangat kuat, dan apa hubungannya dengan seorang gadis kecil dengan anggur di distriknya?
Melihat kehilangan Liu Yan, Yan Guilai mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu melakukan pekerjaan ini? Apakah kamu kekurangan uang?" Dihadapkan dengan pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Liu Yan diam-diam mengangguk dan berkata, "Tentu saja, ada kekurangan uang. Di dunia ini, siapa yang tidak kekurangan uang? Bahkan jika orang kaya dan orang kaya seperti keluarga kerajaan Chu, bukankah mereka menangisi kemiskinan setiap hari?" Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan berkata, "Itu tidak berarti bahwa masalahnya adalah Anda sendirian, ini bukan hasil imbang kecil, bukankah cukup untuk Anda habiskan?" Setelah jeda, Yan kembali melanjutkan, "Kamu terlihat sangat cantik, dan kamu memiliki sosok dan temperamen yang baik, mengapa kamu ingin melakukan pekerjaan seperti ini? Kamu dapat memiliki kehidupan yang lebih baik." Dengan senyum pahit, Liu Yan berkata, "Kamu masih muda, kamu tidak mengerti, dunia ini, betapa mudahnya kamu berkata." Selama pidatonya, Liu Yan mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke langit di luar jendela, mengatakan, "Rumahmu pasti orang kaya." Tentu saja, dia tidak mengerti kesulitan dunia, uang. Bagaimana kamu bisa mendapatkan banyak seperti yang kamu katakan? Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dengan cemberut tanpa sadar dan berkata, "Kamu salah, aku bukan kakak laki-laki dari keluarga kaya pada kenyataannya. Aku anak miskin di perkampungan kumuh, aku semua yang saya miliki sekarang diperoleh sendiri. Anda menghasilkannya sendiri." Setelah mendengar kembalinya Yan, Liu Yan tertegun selama beberapa saat, lalu mencibir dan menggelengkan kepalanya, "Jangan menggoda adik lelaki itu, di mana Anda berada, berapa usia Anda untuk menghasilkan uang sebanyak itu?" Setelah mengangkat bahu, Yan kembali, "Ini rahasiaku dan aku tidak bisa memberitahumu." Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, Liu Yanjiao berkata, "Ya, meskipun Anda berpenghasilan baik, tetapi saya tidak memiliki keterampilan seperti Anda. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik kecuali pekerjaan ini." Selama pidatonya, Liu Yan dan Zhao Yan kembali untuk melihat dan melanjutkan, "Kamu berkata kamu adalah anak laki-laki miskin dari daerah kumuh. Itu kebetulan. Bahkan, aku juga keluar dari daerah kumuh. Rumahku masih di daerah kumuh sampai sekarang." Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, "Makananku sendirian, kamu membuat banyak prestasi, apakah kamu tidak tahu siapa yang menyimpan uang? Hemat uang." Dengan senyum pahit, Liu Yan berkata, "Saya juga ingin menghemat uang, tapi, begitu banyak anak di daerah kumuh, jika saya tidak peduli dengan mereka, mereka akan mati kelaparan." Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali tanpa sadar terpana, "Maksud Anda menggunakan uang yang Anda peroleh untuk membantu anak-anak jalanan di daerah kumuh?" Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, "Bukan hanya anak-anak yang tersesat, mereka yang sudah tua, lemah, sakit dan cacat, dan kehilangan kemampuan mereka untuk mencari nafkah, saya harus mengelolanya, jika tidak mereka tidak akan bertahan sama sekali." Melihat Liu Yan dengan pandangan acuh tak acuh, Yan kembali dengan kagum. Awalnya, Yan kembali berpikir bahwa alasan dia melakukan ini hanyalah untuk menghasilkan uang dan kemudian membelanjakannya sendiri. Tapi sekarang sepertinya kembalinya Yan adalah kesalahpahaman. Wanita ini benar-benar wanita yang sangat baik. Melihat dengan hati-hati pada rok ketat berwarna merah muda di tubuh Liu Yan, sebenarnya. Meskipun rok ini cantik, sebenarnya sudah sedikit memudar, tetapi tidak mudah ditemukan oleh postur Liu Yan yang tak tertandingi. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dengan mudah, dan percaya pada kata-katanya. Seorang wanita yang sangat pelit pada dirinya sendiri, untuk mereka yang tua dan muda yang sakit, tapi sangat murah hati, kualitas ini benar-benar terlalu berharga. Golum, di tengah-tengah pujian, Yan kembali dari perutnya, dan setelah menyentuhnya, Yan kembali dan tersenyum, "Ya, karena memang begitu, Tuan Ben ingin minum, apakah Anda ingin menemani saya?" Menghadapi kembalinya Yan, Liu Yan tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum seperti bunga, "Tentu saja untuk menemani, datang. Ikut aku, lingkungan di sini lebih baik." Selama pidato, Liu Yan memimpin kembalinya Yan dan berjalan ke sudut dekat jendela, duduk di meja makan yang apik. Tampar itu, dan segera pelayan memegang resep dan bergegas. Setelah mengambil resep, kembalinya Yan lebih ditargetkan kali ini, dan tidak ada pesanan untuk daging. Semua jenis hidangan dengan rumput semangat, bunga roh dan buah roh dipesan, tetapi mereka memesan 18 kursus. Melihat kembalinya Yan, dia sangat cemas dan dengan marah berkata, "Mengapa kamu seorang bocah yang patah, begitu boros, kamu memesan begitu banyak, kamu tidak bisa memakannya?" Melambaikan tangannya, Yan kembali tetapi tidak peduli. Begitu perutnya besar, dia hanya punya 18 piring. Bagaimana mungkin dia tidak menyelesaikannya? Kedua, sebagai orang terkaya di dunia, kaya di hadapan negara musuh, ia memiliki 1 miliar 2 emas, 10 triliun lempengan tembaga, satu-satunya konsumsi adalah makan, ini tidak lagi enggan, lalu apa gunanya uang? Setelah memesan 18 hidangan vegetarian termahal, Yan kembali dan menoleh untuk melihat Liu Yan, dengan penasaran berkata, "Saya baru saja mendengar Anda bertengkar dengan lelaki tua botak yang gemuk itu dan berkata Zhu Yeqing tidak ada di sini. Anggur paling mahal." Mengangguk kepalanya, Liu Yan berkata, "Awalnya, banyak anggur tidak terjual, tetapi untuk menjaga pengeluaran militer, banyak anggur yang sangat dihargai telah dijual ke dunia luar."
Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan Huilai tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, Anda berbicara tentang anggur apa yang Anda miliki, berapa pot? Apa yang istimewa? Tersenyum pada kembalinya Yan, Liu Yan berkata, tidak peduli seberapa bagus anggur itu, level Anda tidak cukup, dan Anda tidak akan menjualnya kepada Anda jika Anda memiliki uang. Pada level Anda saat ini, Anda dapat membeli bubur es pure kecuali Zuyixing. Anggur, haluskan anggur bubur es. Mendengar nama aneh ini, Yan kembali mengerutkan kening, bingung, anggur jenis apa itu? Mengapa itu disebut nama yang aneh? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Liu Yan berkata, daun bambu hijau itu sebenarnya dibuat dengan anggur bishui dan anggur bubur es murni sesuai dengan perbandingan 1:1000. 1000:1. Bukankah itu berarti sepanci bubur es murni membutuhkan pot dari 100.000 atau 2 emas? Yan berseru ketika mendengar kata-kata Liu Yan. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yan berkata tidak meskipun itu murni, tidak. Setelah jeda sedikit, Liu Yan melanjutkan, anggur empulur es murni itu telah disimpan terlalu lama. Tanpa pengenceran, tidak mungkin lagi untuk minum. Mengulurkan tangannya, Liu Yan berkata, karena itu, apa yang disebut anggur bubur es murni sebenarnya perbandingan 10:1, dan harga sebotol anggur adalah $1.000 untuk 2. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, apakah ini 10:1? Benar-benar hebat. Ayo, beri aku 10 pot dulu. 10 pot. Setelah mendengar kembalinya Yan, Liu Yan langsung membuka mulutnya, dan dia tidak percaya. Tidak hanya Liu Yan, tetapi bahkan pelayan, napasnya cepat, penjajah seperti itu tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Kamu, apakah Anda benar-benar ingin 10 pot? Saat terengah-engah, mata Liu Yan melebar gembira. Anda harus tahu bahwa sekali Yang Wei benar-benar memesan begitu banyak anggur, dia akan mendapat komisi besar. Melihat pingsan bersemangat Liu Yan, Yan kembali dan berkata, bagaimana dengan ini, Anda bisa mendapatkan banyak komisi. Mengangguk-angguk kepalanya berulang kali, Liu Yan berkata komisi kami 1/1000. Dari 10 pot pul murni ini, saya bisa mendapatkan 100 atau 2 komisi emas. 1/1000. Sangat rendah. Yan kembali, mengerutkan kening. Menghadapi keluhan dari Yan, Liu Yan tersenyum dan berkata ini banyak setelah semua anggur yang baik ini jarang dan mahal, dan kita dapat memiliki 1/1000, yang sudah merupakan gaji setinggi langit. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Memang, orang-orang yang memenuhi syarat untuk datang ke sini bisa dikatakan kaya atau mahal. 1000 makan juga merupakan aset besar. Menelan dengan gugup, pelayan itu berkata, Tuan ini, jika Anda yakin, maka menurut peraturan Anda harus membayar uang terlebih dahulu, dan kemudian minum anggur. Saat menghadap pelayan, Yan kembali dan mengangguk, tangan kanannya ringan. Dengan sedikit gelombang, 100 batu bata besar muncul di tanah di samping kembalinya Yan. Melihat tumpukan batu bata emas, pelayan dan Liu Yan tiba-tiba membelalakan mata mereka dan menjadi sangat besar. Untuk pertama kalinya, mereka melihat begitu banyak tumpukan emas di sini. Adapun kembalinya Yan, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. 1 juta batu bata emas menumpuk bersama. Dia telah melihat semuanya. Bagaimana dia bisa takut dengan 100 batu bata emas di daerah ini? Segera, restoran Golden Phoenix mengirim seseorang untuk menguji emas, dan kemudian mengambil semuanya. Setelah itu, 10 pot anggur pulpa es bubur asli dibesarkan, dan pada saat yang sama, hidangan yang disiapkan dengan indah dibesarkan satu demi satu. Mengambil kendi dengan lembut, Yan kembali ke dirinya sendiri dan Liu Yan dan menuangkan gelas masing-masing. Mengambil gelas anggur dengan lembut, Yan kembali sambil tersenyum dan berkata, ayo, untuk kenalan kita, sorak-sorai. Ini, dengan ragu-ragu menatap anggur bubur es bubur hijau, Liu Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, anggur ini benar-benar terlalu mahal, segelas kecil, biayanya ribuan koin emas, saya masih belum minum. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, bukankah anggur untuk siapapun? Tidak ada yang bisa diminum, datang, bersorak. Jangan. Sambil menjabat tangannya dengan keras, Liu Yan berkata, anggur ini terlalu mahal. Aku benar-benar tidak bisa meminumnya. Kamu harus meminumnya perlahan. Melihat Liu Yan menolak untuk minum pula, Yan kembali mengerutkan kening tanpa terkendali. Bagi banyak orang, anggur terbaik adalah yang paling enak di dunia. Tetapi untuk kembalinya Yan, anggur yang disebut baik-baik ini tidak berbeda dari racun. Jika bukan untuk tujuan meningkatkan kekuatannya, dia akan menemukan Yan mengembalikan 100.000 atau 2 emas, dan dia tidak akan minum sedikit pun. Oleh karena itu, jika tidak ada kecantikan besar seperti Liu Yan menemaninya untuk minum bersamanya, dia tidak bisa minum begitu banyak, dia tidak bisa menelan sama sekali. Dalam sekejap mata, dia berkata dengan datar, baiklah, mari kita lakukan ini, jika kamu minum segelas anggur, aku akan memberimu tips 100 atau 2 emas, bagaimana? Tertegun dan melihat kembali pada kembalinya Yan, Liu Yan berkata dengan ragu, aku minum anggur yang begitu mahal, apakah Anda masih memberi saya tips 100 atau 2 emas? Mengangguk dengan datar, Yan kembali dan berkata itu benar, itu saja, bagaimana dengan itu, mengapa tidak?
Melihat kosong pada kembalinya Yan, Liu Yan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh dahi Yan, dan kemudian berkata dengan marah, kamu tidak terbakar, bagaimana kamu bisa bicara omong kosong saja. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, tidak peduli apakah aku sakit, katakan saja, lakukan atau tidak. Setelah menyaksikan Yan kembali dengan hati-hati dan memastikan dia tidak bercanda, Liu Yan mengambil gelas itu dan dengan bangga berkata, apakah kamu memberi saya tips 100 atau 2 emas untuk minum? Apakah kamu berani mengatakan, percaya atau tidak? Minum kamu bangkrut. Minumlah saya bangkrut. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan tidak bisa menahan tawa. Memang, bahkan jika itu 1 miliar 2 emas, itu akan dihabiskan 1 hari, itu tidak tahan. Tapi jangan lupa, Yan sudah kembali, dan sekarang ia memiliki 100.000 alkemis dari tingkat 6 ke atas. Jika Anda memurnikan nirvana, Anda dapat menjual puluhan ribu emas, artinya 100.000 ahli alkimia urutan ke-6 ini dapat menciptakan kekayaan 2 atau 3 miliar 2 emas untuknya setiap hari. Selain itu, di antara 4 negara bagian utama di mana ras manusia telah hilang, 4.000 kota raksasa memiliki akumulasi kekayaan oleh manusia selama puluhan ribu tahun, dan nilai totalnya 4 atau 5 kali lebih tinggi daripada negara-negara selatan. Kembalinya Yan sekarang bertanggung jawab atas kekuatan besar keluarga ular sanca raksasa. Seluruh dunia Qiankun, kecuali negara-negara selatan, memiliki semua sumber daya di wilayah tersebut. Saat ini, hanya ras manusia di negara bagian selatan yang menduduki wilayah tersebut, bahkan, mereka hanya menempati kurang dari 1% dari seluruh wilayah dunia. Ini adalah tanah proyektil. Hari ini, iblis-iblis telah hancur total. 99% dari dunia Qiankun adalah wilayah klan iblis. Kekayaan seluruh dunia Qiankun dibiarkan untuk dicari oleh Yan. Karena itu, jika Anda ingin mengembalikan Yan untuk minum dan bangkrut, apalagi Liu Yan, bahkan jika dia diminta untuk menemukan sekelompok pembantu, itu adalah tugas yang mustahil. Melihat Liu Yan sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya, dan satu-satunya tempat di mana Yan kembali adalah menghabiskan uang untuk makan dan minum, dan alasan mengapa dia harus makan dan minum adalah untuk mengolah atau meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, Yan Hui tidak akan pernah pelit. Selama dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dia berani meminta dan minum 1 miliar 2 pot emas anggur. Memikirkan hal itu, Yan kembali, begitu Anda tidak perlu menemani orang lain lagi. Pada siang hari setiap hari, minum saja dengan saya. Ini aturan yang sama. Jika Anda minum, saya akan memberi Anda 100 atau 2 emas. Tipping. Selama pidatonya, Yan kembali dan berhenti, dan kemudian melanjutkan, seperti untuk mengatakan, minumlah saya kebangkrutan, ya. Anda benar-benar berpikir terlalu banyak uang saya benar-benar tidak dapat menghabiskannya. Melihat kembalinya Yan dengan curiga, Liu Yan berkata, bukan. Nada suaranya sangat besar. Tapi sejauh yang saya tahu, bahkan pangeran dan cucu dari keluarga kerajaan Dacu, takut berbicara seperti ini. Keluarga kerajaan Dacu. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan cemberut. Di Tanah dan Maru, negara kecil dan para janda, mengapa dibandingkan dengan kekayaannya? Ketika mereka berbicara, kedua pelayan berjalan jauh, di belakang mereka, seorang lelaki yang tinggi dan kokoh, tepatnya, lelaki gemuk, dengan senyum ramah, dan berjalan perlahan. Mendekati semua jalan, pria gendut itu mengulurkan tangannya dan tersenyum dan berkata, halo adik kecil ini, saya bos besar restoran Jinfeng, saya sangat senang. Sambil tersenyum, lelaki gemuk itu menghentikan kata-katanya dengan keras, matanya terbuka lebar. Dia tampak tidak percaya pada kembalinya Yan. Pria gemuk dan gemuk itu menatap batasnya, dan bahkan membuat orang khawatir bola matanya akan jatuh. Menyaksikan kembalinya Yan tercengang, pria gemuk yang gagap itu tergagap, ini, adik kecil ini, aku tidak tahu, siapa namamu? Menghadapi pertanyaan pihak lain, Yan Guilai berdiri, mengambil tangan gemuk orang itu, dan tersenyum dan berkata, namaku Yan Guilai, saya senang bertemu dengan Anda. Melihat bos besar muncul, Liu Yan berdiri dengan wajah penuh hormat dan dengan penuh semangat memperkenalkan kembalinya Yan, ini adalah bos besar restoran Jinfeng kami dan salah satu dari 7 jenderal ras manusia, Jenderal Yu Zai. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali tanpa sadar, matanya menyala karena secara sadar, dia sudah terlalu banyak mendengar cerita tentang 7 jenderal manusia. Tidak seperti keluarga kerajaan dari Great Chu, 7 jenderal ras manusia hanya memiliki nama baik, nama berani, dan tidak pernah sedikit pun reputasi. Hari ini, 7 jenderal umat manusia adalah orang-orang kudus pelindung umat manusia. Jika 7 jenderal tidak berada di garis depan, umat manusia akan benar-benar dihancurkan oleh ras setan. Melihat kembalinya Yan, bersemangat, mengagumi dan mengagumi, Yu Zai dengan cepat memeriksa, lalu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, ekspresi kekecewaan. Yu Zai sekarang adalah penguasa kelas kaisar setengah langkah, hanya 1 langkah dari kaisar. Karena itu, di bawah deteksi Yu Zai, semua rahasia tidak ada yang disembunyikan. Di bawah deteksi Yu Zai, Yan kembali adalah orang biasa, tidak ada garis darah Chu Xingyun di tubuhnya, dan fluktuasi jiwa benar-benar aneh, jadi.
Yu Zai dapat menegaskan bahwa ini adalah tampilan yang persis sama dengan bos, tetapi orang asing yang tidak ada hubungannya dengan itu. Yang disebut hutannya besar, ada semua jenis burung. Dunia semakin besar, dan tidak ada yang langka. Dengan napas kecewa, Yu Zai Qiang tersenyum dan berkata, adik laki-laki ini seperti teman lama saya. Lama seperti teman lamamu. Mendengar kata-kata Yu Zai, Yang Wei kembali mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mengatakan itu juga? Beberapa waktu yang lalu, Ye Lingxian juga mengatakan itu. Selama pidato itu, Yang Wei kembali dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, aku tidak tahu, dapatkah saya bertanya, siapa sebenarnya yang saya sukai? Bahkan 2 dari 7 jenderal umat manusia begitu kagum. Yu Zaixian tertegun, lalu menghela nafas dan berkata dengan penuh kekaguman, sebenarnya, tidak ada yang bisa dikatakan, pada kenyataannya, penampilanmu benar-benar persis sama dengan bos kita. Bos Anda, mendengar kata-kata Anda Zai, Yan kembali tanpa sadar sejenak bingung, bos Anda, bukankah Sui Liuxiang? Apakah Anda mengatakan, saya terlihat seperti seorang wanita? Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong, bos kami adalah Chu Xingyun, airnya harum. Sebenarnya istrinya. Setelah menggaruk kepalanya kesakitan, Yan kembali, apa yang kamu bicarakan, bukankah Chu Xingyun leluhur keluarga kerajaan Chu? Bukankah istrinya seharusnya Nangong Huayan? Ini, menghadapi pertanyaan Yan, Yu Zai mengerutkan kening, dan kemudian tersenyum pahit, hal-hal di sini lebih rumit. Kita yang masih kecil tidak nyaman untuk membahas hal-hal bos, jadi, maafkan aku tidak bisa bicara lebih banyak tentang hal itu. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Yan kembali, ya, sepertinya, hal-hal di dalamnya benar-benar rumit. Mengangguk sambil tersenyum, Yu Zai berkata, ketika aku melihat adik lelaki itu, aku merasakan kedekatan khusus, jadi, setelah itu, adik lelaki itu datang ke sini untuk makan dan semuanya bebas. Menatap Yu Zai dengan ragu, Yan Gui kembali dan menunjuk ke hidungnya, tidak, hanya karena aku terlihat seperti bosmu, bisakah kamu datang ke sini dan makan tanpa membayar? Setelah merentangkan tangannya, Yu Zai tersenyum dan berkata, ya, orang dewasa Anda sangat mirip dengan bos, itu juga takdir. Dengan nasib ini saja, Anda dapat menikmati perawatan paling canggih di sini. Melihat Yu Zai dengan ngeri, Yan Hui tidak bisa membayangkan orang seperti apa Chu Xingyun, bahkan jika dia mirip dengannya, dan dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di restoran Jin Feng ini. Sambil menggelengkan kepalanya karena tak percaya, Yan kembali dan berkata, kamu bisa melihat dengan jelas. Makanan saya harganya 102.000 emas untuk makanan saya. Bisakah Anda membelinya secara gratis? Hao Mai melambaikan tangannya, Yu Zai berkata, ada sesuatu, saya katakan bahwa Zai bebas, itu akan bebas, Anda dapat menikmatinya dengan ketenangan pikiran. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, lupakan saja, aku tidak diberi imbalan atas ketidakberdayaanku. Aku tidak ingin menjadi bebas untuk semua, bebas untuk semua. Terlebih lagi, aku tidak ingin kehilangan uang. Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara nyaring, oh, saya datang kali ini hanya untuk bertanya, apakah Anda memiliki banyak emas di tangan Anda? Melihat Anda Zai dengan curiga, Yan kembali dan mengangguk, ya, saya punya beberapa emas di tangan saya, mengapa? Dengan gembira mengangguk, Yu Zai berkata, tentu saja, saya akan mengatakan, sekarang tahun ini, bagaimana orang bisa memeriksa dengan emas, dan begitu banyak dari itu. Memandang Yu Zai dengan curiga, Yan kembali dan berkata, tidak, bukankah emas mata uang yang beredar? Memeriksa dengan emas seharusnya menjadi hal yang normal. Apa yang aneh? Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, tidak. Tidak seperti ini. Faktanya, meskipun emas adalah mata uang yang beredar, bagaimana mungkin ada begitu banyak emas dalam ras manusia sekarang? Dalam sirkulasi harian, semua diselesaikan dengan tiket emas. Melihat ke depan untuk melihat kembalinya Yan, Yu Zai berkata, Anda juga tahu bahwa saya sekarang memiliki 1 juta pasukan, jadi, ada kekurangan besar emas untuk membuat baju besi dan senjata untuk mereka. Mendengar kata-kata Yu Zai, Yang Wei mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda ingin saya menyumbangkan setumpuk emas untuk Anda? Tidak, tidak, tidak. Dengan cepat melambaikan tangannya, Yu Zai berkata, sebagai salah satu dari 7 jenderal ras manusia, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya bermaksud menggunakan tiket emas untuk bertukar dengan Anda. Tebus dengan tiket emas. Mendengar kata-kata Yu Zai, Yang Wei kembali mengerutkan kening. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mempercayai tiket emas. Secara umum, emas lebih stabil di tangannya. Jika itu orang lain, Yan kembali dan menolak secara langsung, bahkan memikirkannya. Namun, bagaimanapun juga, Yu Zai berbeda, karena 7 jenderal ras manusia, salah satu santo pelindung ras manusia, sejak ia membuka mulutnya, wajah ini harus diberikan. Berpikir tentang itu, Yan kembali, ya, Anda membicarakannya, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk ditukar? Melihat kembalinya Yan, dia merasa lega, dan Yu Zai tiba-tiba meledak di matanya dengan gembira, dengan bersemangat berkata, tentu saja, semakin banyak semakin baik, tidak peduli berapa banyak, saya bisa makan.
Selama pidato, Yu Zai mengulurkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manisnya, dan dengan datar berkata, saya tidak menukarnya dengan Anda, sesuai dengan harga pasar, saya akan mengubah emas Anda sesuai dengan rasio 3:1. 3:1. Mendengar kata-kata Yu Zai, Yan kembali tiba-tiba membelalakan matanya, yang terlalu dibesar-besarkan. Dengan senyum pahit, Yan mengangguk dan berkata, saya tidak kekurangan uang. Selama ratusan tahun, dana cadangan saya benar-benar kaya, tetapi tiket emas tidak dapat digunakan untuk memperbaiki senjata dan baju besi. Selama pidatonya, Yu Zaimeng mengertakkan gigi dan berkata dengan datar, jika jumlahnya besar, saya bisa pergi ke 5:1, bagaimana, saya ingin berubah. Mendengar kata-kata Yu Zai, Yan kembali dengan cemberut tanpa sadar, dan dengan cemas berkata, bukan, bisakah tiket emas ini dicetak dengan santai? Siapa yang berani berubah? Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Zai tersenyum pahit, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, jumlah total tiket emas sudah ditetapkan, dan daya beli tidak berbeda dengan emas dan perak asli. Mengangkat bahu Anda, Yu Zai berkata kuncinya sekarang adalah, sebagai 7 jenderal umat manusia, saya benar-benar membutuhkan emas asli, bukan mata uang yang beredar. Mengangguk dengan jelas, Yan langsung kembali dan mengerti. Yu Zai tidak kekurangan uang, tetapi jika Anda ingin memperbaiki senjata dan baju besi, Anda membutuhkan emas dan perak asli alih-alih nomor pada tiket emas. Tiket emas mewakili emas. Sebagai mata uang yang beredar, apapun yang Anda beli, uang yang dihabiskan sama. Di restoran Jinfeng, satu pot bubur es kental adalah 12.000 pot emas, tidak peduli apakah Anda membayar dengan tiket emas atau dengan batu bata, harganya tidak akan berubah. Ini tidak hanya berlaku di Golden Phoenix Restaurant, tetapi juga seluruh dunia manusia. Namun, untuk Yu Zai, yang dia butuhkan bukanlah uang, tetapi logam seperti emas, yang lebih sulit. Hampir tidak mungkin untuk mengubah tiket emas menjadi jumlah emas yang setara. Jujurnya, umat manusia tidak memiliki begitu banyak emas sama sekali. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, karena Anda benar-benar membutuhkannya, dan Anda adalah ras manusia, maka saya tidak akan berbohong kepada Anda, jadi saya akan menukarnya sesuai dengan rasio 3:1, katakanlah, berapa banyak yang Anda inginkan. Melihat bahwa Yan kembali begitu murah hati, Yu Zai tiba-tiba tersenyum penuh semangat dan menepuk pundak Yan yang kembali dan berkata, ya, saudaraku, aku mengenali Jai, tentang berapa banyak kamu bertukar, mengatakan hal-hal besar, berapa banyak yang kamu miliki, berapa yang saya inginkan. Setelah melihat tangan besar Yu Zai menepuk-nepuk pundaknya, Yan kembali dan tersenyum ringan, katakan pembicaraan besar. Lalu saya juga mengatakan pembicaraan besar, berapa banyak yang Anda inginkan, saya juga punya banyak. Melihat yang besar dan yang kecil, dua raja yang menyombongkan diri, Liu Yan dan dua pelayan utama tiba-tiba menutupi mulut mereka. Minum. Ketika Anda mendengar Yan kembali, dia juga membuat banyak suara, dan Yu Zai tiba-tiba bersukacita. Sambil tersenyum dan melihat Yan kembali, Yu Zai berkata, oke, karena adik lelaki itu sangat heroik, maka saya tidak ingin lagi, izinkan saya memberi Anda 100 juta atau 2 emas. Mendengar kata-kata Yu Zai, Liu Yan tidak bisa menahan nafas. Perlu diketahui bahwa meskipun emas adalah mata uang yang beredar, pada kenyataannya, orang biasa hanya terpapar paling banyak pada perak. Dalam kebanyakan kasus, mata uang yang digunakan oleh orang-orang sebenarnya adalah plat tembaga. 1 atau 2 emas dapat ditukar dengan 100 atau 2 perak, atau 10.000 lempengan tembaga. Daya beli lempeng tembaga sangat kuat, dengan 5 lempeng tembaga, Anda dapat membeli roti daging besar, jika roti kukus, Anda dapat membeli 1 piring tembaga. Oleh karena itu, 102 miliar emas setara dengan 1 triliun lempeng tembaga. Meskipun ini bukan negara kaya, itu juga setara dengan nilai output tahunan dari salah satu dari 1000 kota raksasa umat manusia. Nilai output tahunan yang disebut mengacu pada nilai total semua produk yang diproduksi dalam 1 tahun di kota ini, bukan laba murni. Mendengar angka yang dilaporkan oleh Yu Zai, Yan kembali dan mencibir, apakah 100 juta emas? Apakah tidak apa-apa, apakah itu cukup? Melihat Yan kembali sebagai orang dewasa kecil, dia terus berpura-pura di sana, dan Yu Zai nganggur, jadi dia tidak keberatan bermain dengannya untuk sementara waktu, anak kecil. Sambil tersenyum pada kembalinya Yan, Yu Zai berkata, benda emas ini tidak cukup, tetapi untuk saat ini, ada 120 juta emas, yang merupakan solusi untuk kebutuhan mendesak. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, karena kamu layak mendapatkan saya dan mengenali saya sebagai adik lelaki, maka saya tidak akan bermain dengan Anda, katakanlah, berapa banyak emas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Anda sepenuhnya. Dia memiringkan kepalanya, Yu Zai berkata, jika Anda ingin memenuhi semua kebutuhan saya, setidaknya 300-200 juta emas, tidak peduli berapa banyak, saya tidak bisa menukar, tidak begitu banyak uang. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ya, apakah 300 juta atau 200 emas? Poin kecil, setelah saya selesai makan, saya akan membantu Anda mempersiapkan. Melihat kepura-puraan Yan Hui begitu nyata, Yu Zai tidak keberatan. Dia duduk di seberang kembalinya Yan sambil tersenyum dan berkata, oke, kamu beri aku 300 juta emas, aku beri kamu 1 miliar emas, kamu lihat bagaimana.
Mengangguk sambil tersenyum, Yan kembali, tenang, aku akan memberimu emas begitu aku selesai minum, tapi sekarang, yang paling penting adalah minum, ayo minum. Selama pidatonya, Yan kembali ke Yu Zai dengan segelas anggur, dan kemudian mengundang Liu Yan untuk berdenting dengan Yu Zai, dan kemudian meminumnya. Setelah seteguk roh, Yan kembali ke rumah dan merasakan tenggorokannya, kerongkongan, dan seluruh perutnya langsung terbakar. Aura yang melonjak naik dan turun, dan sulit untuk menenangkan diri. Sejenak dunia kembalinya Yan menerobos surga ke-8 roh bumi dan mencapai surga ke-9 roh bumi. Dengan teriakan, Yan kembali dan berkata, tidak, saya telah menembus 9 surga roh bumi dan saya tidak bisa minum lagi. Tertegun dan melihat kembalinya Yan, Yu Zai berkata dengan takjub, tidak, berapa umur adiknya? Ini adalah roh-roh lokal. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali dan berkata, oke, aku tidak bisa meminumnya untuk saat ini. Aku akan membeli pil surgawi yang sempurna. Setelah menerobos ke alam surgawi, aku akan kembali untuk minum. Kalau tidak, aku tidak akan menderita dosa ini. Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai tidak bisa menahan tawa. Bagaimana bisa 2000 emas dan 1 pot anggur baik datang kepadanya dan menjadi korban? Karena minum sambil sangat menderita, mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli anggur yang begitu mahal? Setelah melihat Yu Zai, Yan kembali dan berkata, jangan bertele-tele dengan Anda, cepat dan pergi untuk menyiapkan tempat. Saya akan pergi ke Nanming Chol Lege sebentar, dan kemudian saya akan mendapatkan emas untuk Anda, dan kemudian saya akan mulai mundur pecahkan. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan berkata, penilaian 3 hari telah berakhir di Akademi Nanming, dan sekarang liburan 3 hari telah dimulai, jadi, dalam 3 hari ke depan Anda masih bisa beristirahat. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, baiklah, kalau begitu, karena itu masalahnya, maka aku akan mengambilkan emas untukmu terlebih dahulu, lalu, dan kemudian mulai mundur dan menerobos. Menonton Yan Guilai berdiri dengan takjub, dan meninggalkan restoran Jin Feng dengan tenang, Yu Zai tampak kosong. Mulai sekarang, Yu Zai juga merupakan iblis berusia sahabat yang dapat dikatakan berpengetahuan luas dan berpengalaman. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa memastikan apakah kembalinya Yan Hui serius atau hanya bercanda. Namun, bagaimanapun juga karena dia setuju, bahkan jika dia membual, dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Sambil mengerutkan kening, Yu Zai berdiri dan berjalan jauh ke gudang bawah tanah Jin Feng Restaurant. Dia memerintahkan orang-orang untuk membersihkan semua puing dari salah satu gudang. Jika emas kembali dari pengembalian Yang Hui, lebih baik menyimpannya di sini. Belum lagi sisi Yu Zai, sisi lain. Yan Guilai meninggalkan Golden Phoenix Restaurant dan pergi ke Akademi Nanming untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, dia harus memastikan bahwa tidak ada masalah dengan ujian ini. Dipastikan bahwa dia memang beristirahat selama 3 hari, alih-alih langsung masuk ke putaran kedua penilaian seperti yang direncanakan sebelumnya. Setelah Yan kembali, dia merasa lega, dan dia dengan santai bersandar di bangku di tepi jalan dan tertidur lelap. Pada saat berikutnya, kesadaran kembalinya Yan dipindahkan ke piton besar. 300-200 ribu emas, yaitu 300 ribu batu bata emas, masing-masing 1.200 bertambah hingga tepat 300-200 ribu. Tiba-tiba membuka mulutnya, dalam sekejap gunung batu bata emas menghilang baris demi baris, dengan hanya beberapa napas, Yan kembali dan menyimpan 300 ribu batu bata emas. Alasan mengapa begitu mudah adalah bahwa untuk 1 juta batu bata emas, 10 tumpukan ditumpuk dengan rapi, dan setiap tumpukan tepat 100 ribu keping, sehingga selama 3 tumpukan dimuat pada dasarnya baik-baik saja. Setelah berpura-pura menjadi 3 tumpukan, total 300 ribu batu bata emas, Yan kembali untuk mengubah kesadarannya kembali ke tubuh manusia. Melihat sekeliling, tidak ada yang berubah. Menggelengkan kepalanya, Yang Hui kembali dan berdiri, bergegas melewati arah Jin Feng Restaurant sepanjang jalan. Begitu dia memasuki lobi, Yan kembali dan melihat Liu Yan. Pada saat ini, gadis itu ditemani oleh seorang pria parubaya yang minum di sana. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berjalan sepanjang jalan, dan berhenti di samping Liu Yan. Melihat Yan kembali dan kembali, Liu Yan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ketika dia akan berbicara, Yan kembali dan berkata pertama, bukankah kita membicarakannya? Anda hanya akan bertanggung jawab untuk minum dengan saya setiap hari. Membuka mulutnya, Liu Yan tersenyum pahit, anggur yang begitu mahal, secangkir 1000 koin emas, saya minum tip Anda memberi saya 100 koin emas, hantu itu akan percaya padamu. Dengan senyum pahit, Yan kembali tanpa berkata apa-apa. Dia melambaikan tangan dan menghancurkan 1002 batu bata, jangan percaya. Lalu aku akan memberikanmu 2000. Ini ujung dari 10 gelas. Kamu, apakah kamu ingin membungkusku? Su Lenli menatap batu bata besar, dan kemudian melihat kembali-kembalinya Yan, Liu Yan ragu-ragu. Kemasi kamu. Setelah memiringkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, aku tidak tahu apa maksudmu, tapi, minum saja bersamaku di masa depan, dan kamu tidak akan diizinkan untuk minum dengan orang lain. Mengangkat bahu dengan tak berdaya, Liu Yan berkata, ya, apakah Anda yakin serius?
Berikan saya semua uang ini. Merengut dengan frustrasi, Yan kembali, meskipun saya lebih muda, kapan saya pernah mengatakan hal-hal besar, kapan saya meniup sapi, dan kapan saya tidak bicara. Diam-diam melihat kembalinya Yan, Liu Yan tersenyum pahit, bukankah kamu masih berbicara besar, bukankah itu menyombongkan diri? Selimut merentangkan tangannya, Yan kembali, mengapa kapan aku mengucapkan kata-kata besar, menembus banteng. Melihat antara kembalinya Yang Wei dan Liu Yan, apa yang Anda katakan, apa yang saya katakan, wajah pria parubaya itu hitam. Melihat dingin pada kembalinya Yan, pria parubaya itu berkata, "Hei teman kecil, aku akan membicarakan semuanya dulu dan datang ke sini sekarang, wanita ini, tapi aku minum bersamaku." Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan berkata, "Jika kamu ingin datang dulu, maka aku akan datang dulu. Aku semua sudah membuat janji. Di masa depan, dia hanya bisa minum bersamaku. Kamu nanti." Dengan senyum menghina, pria parubaya itu berkata, "Xiao You, kamu bukan janji. Kamu hanya sesumbar. 1.000 atau 2 gelas anggur emas diberikan kepadanya dengan sia-sia, dan segelas 200 tips emas diberikan." Melihat bahwa semua orang tidak percaya pada dirinya sendiri, kembalinya Yan hampir menyedihkan. Di antara waktu tertekan, dan jauh, sebuah suara terdengar, "Karena adikku berkata itu pasti akan dihitung, dia tidak mampu membelinya, aku memberikannya." Mendengar kata-kata heroik seperti itu, semua orang menoleh dengan takjub dan melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, Yu Zai yang gemuk menyipitkan matanya sedikit dan melangkah selangkah demi selangkah. Mendekati, Yu Zai memandang pria parubaya itu dengan dingin, dan kemudian berkata, "Tuan ini, aku minta maaf, adik laki-lakiku, memang sudah dijadwalkan, aku juga hadir." Melihat Yu Zai berdiri, pria parubaya itu tiba-tiba membeku. Memang, melalui dialog antara Yang Wei dan Liu Yan, Anda benar-benar dapat mendengar bahwa memang ada kesepakatan antara keduanya, tetapi Liu Yan tidak percaya bahwa ada hal yang baik di dunia ini. Tapi sekarang, sejak Yu Zai keluar, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, bahkan jika Yan kembali, dia tidak mampu membelinya, tetapi Yu Zai pasti bisa membelinya, tidak peduli berapa banyak dia mampu membelinya. Bergegas untuk bangun, pria parubaya itu dengan hormat berkata, maaf, saya tidak kenal saudara kecil ini, teman Anda." Berjabat tangan, Yu Zai tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda, ini, makanan ini, kami mengundang restoran Jin Feng, saya harap Anda akan mendukungnya di masa depan." Melihat bahwa Yu Zai sangat sopan pada dirinya sendiri, pria parubaya itu memiliki wajah dan mengangguk sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu terima kasih, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ini adalah langkah pertama." Sambil tersenyum dan menyaksikan pria parubaya itu pergi, Yu Zai menoleh, Zhao Yang Wei memandang ke masa lalu, dan berkata dengan lembut, "Mengapa, bukankah adik lelaki itu akan mempersiapkan emasnya? Kenapa dia kembali begitu cepat?" "Melihatmu, Zai tertegun, Yan kembali dan tersenyum pahit, kupikir kau mau percaya padaku, tapi aku tidak berharap kau pikir aku berbicara besar, menyombongkan diri." Mengangkat bahu Anda, Yu Zai berkata, "Ini, sungguh, bukan karena saya menolak untuk mempercayai Anda, tetapi apa yang Anda katakan, itu terlalu tidak masuk akal dan tidak dapat diterima." "Oke." Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, "Saya tidak menjelaskan, saya hanya bertanya, di mana batu bata, apakah Anda siap?" Mengangguk dengan datar, Yu Zai melambaikan tangannya, 10 kotak besar berbaris ditempatkan di depan Yan kembali. 10 kelopak diangkat satu persatu, dan ketika Anda melihatnya, kotak-kotak itu dikemas dengan rapi dengan puluhan tiket emas. Menunjuk ke 10 kotak besar, Yu Zai berkata, "Ada 10 kotak tiket emas secara total, dengan nilai total 1 miliar 2 emas. Dengan senyum masam, Yan kembali dan berkata, "Siapa yang meminta kamu untuk mendapatkan tiket emas? Apa yang aku minta adalah, sudahkah kamu mengatur tempat penyimpanan emas itu?" Sambil tersenyum, Yu Zai menyimpan 10 kotak besar dan tersenyum dan berkata, "Apakah ini masih membutuhkan persiapan? Anda tidak akan berpikir bahwa restoran Jin Feng kami yang mempesona bahkan memiliki gudang yang layak." Malas untuk menjelaskan lebih lanjut, Yan kembali dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Pimpin jalan di depan, pergi." Mengangguk, Yu Zai berbalik dan berjalan menuju gudang bawah tanah. Segera setelah Yu Zai, Yan kembali dan berjalan sepanjang jalan, hanya beberapa langkah jauhnya, Yan kembali dan berhenti, berbalik, dan memberi isyarat kepada Liu Yan, "Apa yang masih kau lakukan, datang ke sini." Menghadapi panggilan dari Yan, Liu Yan tertegun dan menunjuk ke hidungnya, Aku tidak akan pergi, ini tidak pantas." Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, "Bagaimana kamu tidak pergi? Kamu tidak pergi untuk menyaksikannya dengan matamu sendiri, bagaimana kamu bisa percaya bahwa aku benar-benar bisa mengemasmu?" Setelah mendengar kembalinya Yan, Liu Yan tiba-tiba memerah. Yang disebut Bao Xia, sebenarnya, dengan kata lain, juga disebut Bao Yang. Dalam bisnis mereka makan makanan muda, jadi, banyak saudara perempuan Liu Yan, setelah sedikit lebih tua, pada dasarnya dirawat oleh orang kaya dan berkuasa. Sejauh menyangkut hatiku, Liu Yan tidak pernah memikirkan siapa yang harus dijaga tapi jika orang itu kembali dari Yan, rasanya dapat diterima.
Ini juga merupakan berkat bagi orang lain untuk melihatnya. Meskipun dikatakan bahwa anak tersebut tidak perlu memahami emosi, kemungkinan dia akan ditinggalkan setelah dia bosan dengannya. Tapi Liu Yan tahu bahwa kembalinya Yan bukan orang yang pelit, selama dia melayani dengan baik, pasti tidak akan ada kekurangan uang. Bahkan jika dia ditinggalkan di masa depan, dia tidak perlu khawatir tentang uangnya di masa hidup ini. Yang paling penting adalah bahwa jika dia mengorbankan kebahagiaannya, dia bisa menyelamatkan puluhan ribu tua dan muda sakit di permukiman kumuh. Seorang pria, meskipun hanya pria kecil, bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuknya, dan dia masih memiliki kasih sayang yang mendalam padanya, dibungkus, maka akan dibungkus. Terlebih lagi, lelaki kecil yang tampan ini benar-benar terlalu tampan. Di masa depan, yang benar-benar belum tentu orang yang menderita. Memikirkan hal itu, Liu Yanping berdiri, mengikuti di belakang kembalinya Yan, dan berjalan menuju lemari besi. Pergi jauh-jauh, segera, sekelompok 3 orang memasuki ruang bawah tanah. Melihat gudang bawah tanah yang sangat luas, Yan kembali mengerutkan kening dan berkata tidak, ini terlalu kecil untuk muat. Tertegun dan melihat kembalinya Yan, Yu Zai berkata tidak adik, jangan bilang, kamu benar-benar mendapat 300 juta atau 2 emas. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, saya adalah orang yang tidak pernah berbicara hal-hal besar dan tidak pernah menyombongkan diri. Saya katakan benar-benar ada. Jika Anda tidak mempercayai saya lagi, saya marah. Pada saat itu, saya bahkan tidak punya saudara. Harus dilakukan. Mengangkat tangannya, Yu Zai tersenyum pahit, ini salahku. Setidaknya, sebelum kamu menipu aku seharusnya tidak meragukanmu. Terangguk dengan kepuasan, Yan kembali, itu benar. Saya tidak mengatakan hal-hal besar, saya tidak meledakkan kulit sapi, saya tidak bisa menilai dengan pikiran, tetapi dengan tindakan saya yang sebenarnya untuk membuktikannya. Selama pidatonya, Yan kembali dan melirik Liu Yan, lalu berkata, mungkin, menurut Anda ini adalah hal yang luar biasa, tetapi menurut saya, ini bukan masalah besar. Mendengar kembalinya Yan, Yu Zai harus serius berbalik, dan memimpin keduanya menuju gudang utama. Memasuki gudang utama sepanjang jalan, Yu Zai buru-buru memerintahkan staf untuk dengan cepat mentransfer semua bahan yang disimpan di gudang utama ke gudang yang baru saja dicurahkan. Ada banyak hal di gudang utama, jadi klan kaki menghabiskan waktu 1 jam, dan bahkan Yu Zai menembaknya sendiri, menggunakan gelang ruang untuk membantu transportasi, dan akhirnya mengosongkan gudang utama sepenuhnya. Melihat gudang besar, Yan kembali dan mengangguk, ya, gudang ini baik-baik saja, nyaris tidak dapat diinstal. Selama pidatonya, Yang Wei berbalik dan menatap Yu Zai, berkata, apakah Anda yakin, letakkan semua emas di sini? Mengangguk kepalanya, Yu Zai berkata, tidak masalah, itu sama di mana-mana. Aku akan membawanya pergi. Setelah mengambil napas panjang, Yang Wei berbalik untuk melihat Liu Yan dan berkata dengan serius, lihat dengan jelas. Di masa depan, Anda tidak akan diizinkan untuk meragukan saya tanpa pandang bulu, selama saya mengatakannya, itu pasti benar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.